Kenapa sih seorang pengusaha muslim itu kudu kaya? Kenapa kira-kira? Jadi kalau misalkan saya ditanya sama kawan-kawan yang ada di Indonesia, terutama para pengusaha yang juga muslim, kenapa kita perlu kaya, Kang? Gitu. Jawabannya sebenarnya sederhana. Tapi sebelum menjawab itu semua kawan-kawan, kita perlu meluruskan terlebih dahulu nih tentang yang namanya konsep sebuah kekayaan. Karena di luar sana banyak banget miskonsepsinya. Wajar, karena kita hidup dalam kondisi ekonomi ataupun sistem yang sangat kapitalistik ataupun sekularistik dan juga materialisme, di mana semua diukur berdasarkan harta kekayaannya. Maka tak heran kita menemukan banyak orang yang kaya, dia makin kaya. Sementara yang miskin, dia makin miskin. Nah, maka penting buat kita semua, sebelum ngomongin soal tentang kekayaan, perlu meluruskan terlebih dahulu kiranya apa saja miskonsepsi yang seringkali muncul pada otak-otak kita ini, gitu ya. Apa sih itu emang, Kang? Nomor satu, banyak orang menganggap bahwa kaya itu adalah kondisi hidup. Sementara perlu saya luruskan bahwa kaya adalah kondisi mental. Bagaimana kita tahu? How do you know? Gitu kan? Mari kita buka surat Al-Imran ayat 134, di mana dalam ayatnya di sana kita bisa belajar bahwa ternyata dalam Al-Quran itu Allah mengasih kode ke kita semua bahwa menginfakkan harta itu dari lapang dan sempit. Dari sedekah itu gak cuma sekedar kita dari kaya saja. Tapi intinya adalah konsep sedekah itu adalah dari yang memang mau ke yang membutuhkan. Nah, ini poin penting yang digariskan dalam surat Al-Imran ayat 134. Apa itu artinya? Kaya itu mentalitas. Kalaupun kita tidak punya uang, itu hanya kondisi sementara saja. Maka saya sering bilang ke partner saya, ke kawan-kawan saya, ke ring satu saya, bahwa saya tidak pernah takut miskin dengan saya tidak punya uang. Kenapa? Karena saya sudah menginstal dalam diri saya mental kayanya. Kalaupun duit masih kere, tapi mentalnya insya Allah jadi kaya gitu. Dan karena mental kaya itulah, insya Allah akan menggiring kita pada akhirnya menuju kekayaan yang hakikatnya di situ kelihatan. Dalam arti punya rupiah-rupiah di dalamnya. Satu adalah bahwa kaya itu mentalitas. Kalaupun nggak punya uang, itu hanya sementara saja. Nah, orang kaya itu bisa sempit kalau dia pelit. Sementara orang miskin bisa saja dia lapang kalau dia dermawan. Maka kuncinya bukan pada nominal hartanya, tapi bagaimana pada kelapangan hatinya. Nah, maka ada yang sampai bilang bahwa salah satu hadis gitu ya, riwayat Bukhari, bahwa kekayaan itu adalah kekayaan hati, bukan cuma sekedar di harta. Itu poin. Jadi kaya dan miskin itu di harta, lapang dan sempit itu di hati. Nah, maka tugas kita nanti pada saat berbagi jangan hanya berpatokan pada harta saja, tapi gunakan hati kita. Kalau kita hanya berpatokan pada harta saja, kita hanya akan berbagi hanya ketika kita memilikinya. Benar gak? Oh, nanti kalau saya kaya, saya bakal bersedekah. Nyatanya dan faktanya banyak orang yang akhirnya diberikan kekayaan yang luar biasa, dia sedekahnya lupa dan jadi orang munafik. Ya. Dan banyak juga di luar sana yang orang secara kehidupan ekonominya biasa-biasa saja. Karena dia punya mental kaya yang luar biasa, dia tetap berbagi. Why? Kenapa? Karena hatinya lapang. Bisa dipahami? Maka miskonsepsi satu yang perlu kita luruskan bahwa kekayaan itu bukan kondisi hidup, tapi kondisi mental. Nomor dua, apa yang menjadi miskonsepsi kebanyakan orang di antara kita adalah bahwa lawan kata kaya adalah miskin, ya. Sementara dalam Al-Quran buat kawan-kawan muslim bahwa lawan kata kaya adalah cukup. How do you know? Bagaimana kita tahu? Mari kita buka surat An-Najm, ya, surat ke-53 ayat 48 di mana di situ dicantumkan bahwa setelah kaya gitu ya, cukup gitu kan. Maka itu artinya apa? Dikasih kaya bersyukurlah, ketika dikasih miskin bersabarlah. Karena pada akhirnya kita akan dalam kondisi cukup. Kapan tidak pernah tahu, tapi Allah akan kasih kita kecukupan, ya, bukan hanya sekedar kekayaan. Nomor satu, sekali lagi, dikasih kaya bersyukurlah, dikasih miskin bersabarlah, ya. Sabar dan syukur jadi sebuah solusi. Sabar ketika dia tuh kondisinya miskin, ya, katakanlah tidak punya harta. Syukur ketika kita punya keberlimpahan harta, maka syukuri itu semua, maka nanti Allah bakal tambah nikmatnya. Dan ingat, kaya bukan ukuran mulia, sementara miskin bukan ukuran hina. Orang-orang yang tidak punya duit bukan berarti mereka orang yang hina. Di mata Allah bisa jadi mereka lebih mulia. Maka sering saya bilang bahwa tidak ada yang lebih mulia antara mereka pengusaha ataupun karyawan, ya, kecuali mereka yang bertakwa kepada Allah.
Karena hakikatnya ukurannya adalah ketakwaan, bukan kekayaan. Ujian orang miskin itu memang kesempitan, dan ujian orang kaya itu kelapangannya. Maka sekali lagi, kalau kita konsepnya benar, kita gak usah merasa takut. Karena di poin yang sebelumnya tadi saya sampaikan, tenang aja, orang kaya dia bisa sempit kalau dia pelit, orang miskin dia bisa lapang kalau dia dermawan. Nah, maka dengan memahami konsep ini, bukan soal banyaknya duit, bukan soal banyaknya harta, tapi tentang lapangnya hati kita. Dan sekali lagi, dalam kondisi apapun, ketika kita diberikan kekayaan, jadi kayalah, maka harus bermanfaat. Ketika jadi miskin bahasanya, maka tetap harus bermartabat. Ya, jangan hanya gara-gara harta, kondisi harta, kaya ataupun miskin, itu kita seakan-akan yang paling luar biasa, paling bersemena-mena gitu ya, atau paling menderita gitu kan. Nah, jangan sampai seperti itu. Ini adalah miskonsepsi yang kedua yang seringkali saya temui di luar gitu ya. Yang ketiga adalah miskonsepsi yang sering terjadi adalah, nah ini, nabung pangkal kaya. Itu seringkali muncul tuh dalam buku kita waktu dulu SD ya, menabung pangkal kaya, gitu kan. Lah, emang salahnya di mana, Kang? Ternyata, teman-teman, yang benar adalah sedekah pangkal kaya. Jadi, nabung mah gak nambah kekayaan ya. Yang ada adalah mengurangi kekayaan kalau itu terjadi inflasi gitu kan. Tapi kalau sedekah, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 286, itu bakal melipat gandakan kekayaan. Sekali lagi, nabung kalau saya simpulkan, nabung itu pangkal kaya, bukan pangkal kaya gitu ya. Sedekahlah yang pangkal kaya. Nah, maka kalau kita pengen kaya gimana? Sedekah pangkal kaya. Kalau pengen kaya raya, sedekah brutal ya, bikin kita jadi makin kaya raya. Nah, setidaknya kawan-kawan, ini menjadi miskonsepsi kekayaan yang seringkali ditemukan di lapangan. Tugas kita pertama kali adalah menyadarinya terlebih dahulu bahwa ternyata itu salah. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kenapa sih kita ini kudu kaya? Terutama buat kalian para pengusaha muslim. Teman-teman, para pengusaha muslim, saya yakin Anda setuju dengan saya, dan Anda boleh like video ini dan bahkan share ke teman-teman yang lainnya bahwa profit itu penting, setuju ya? Tapi ingat, berkah lebih penting. Untung itu penting, tapi keberkahan itu lebih penting. Maka tugas kita adalah bukan cuma sekedar nyari untung dan rugi, tapi memikirkan tentang bagaimana nanti surga dan nerakanya. Jangan sampai kekayaan yang kita miliki membawa kita jadi ke neraka. Maka ketika makin kita kaya, maka makin memperlancar kita, mempermulus kita masuk ke surga. Kan harapannya demikian. Betul ya? Nah, maka penting buat kita semua, sekali lagi, konsep kekayaan ini perlu dimiliki dulu sebelum kita jadi benar-benar kaya. Termasuk alasannya. Kalau kita pernah membaca sebuah buku dari namanya Simon Sinek, bahwa Start with Why gitu ya, bahwa memulai sesuatu itu harus dari alasannya terlebih dahulu. Nah, pun juga dengan ini, kenapa kita perlu kaya? Kawan-kawan semua, kalau misalkan disimpulkan, saya punya 3 alasan setidaknya. Yang pertama adalah untuk pelicin kebaikan. Maksudnya apa, Kang? Teman-teman, kita tidak bisa dipungkiri gitu ya, namanya sedekah, namanya zakat, namanya wakaf, namanya umroh, namanya haji. Terlepas dari itu semua tadi panggilan dari Allah, tapi semua secara dohirnya itu butuh harta, betul gak? Ya. Setidaknya ketika pun kita diumrohkan ataupun dihajikan sama orang, itu ada duitnya, bener gak? Gak mungkin kita misalkan gak punya keluar tasreh haji ataupun katakanlah izin haji gitu ya, dari segi visanya gak keluar, ya diusir kita di Arab Saudi gitu. Nah, maka tugas kita adalah memperlayak diri dengan cara apa? Mendapatkan harta kekayaan tadi untuk bisa mendapatkan banyak kebaikan. Dan pelicin kebaikan ini gak cuman sekedar ngomongin tentang sedekah, zakat, ya, wakaf, umroh, haji, tapi juga yang sifatnya yang kita pengen miliki. Beberapa di antara Anda yang sekarang pengusaha muslim pastinya menjunjung tinggi nilai halal haram gitu kan. Bagaimana saya hanya melakukan yang halal saja, saya melakukan yang memang Allah ridhoi saja, termasuk di dalamnya akan menghindari yang namanya riba, betul gak? Nah, maka ketika kita sekarang anti riba bahasanya, kita akan berusaha punya rumah itu nggak pakai KPR. Kenapa? Karena KPR jelas riba. Kalau kita sekarang anti riba, punya mobil atau motor, kita gak akan pakai leasing. Kenapa? Karena leasing itu riba. Kalau kita anti riba, kalau kita mau makan di mana-mana, kalau kita mau belanja di mana-mana shopping, kita gak akan pernah pakai namanya kartu ajaib. Apa itu? Kartu kredit. Kenapa? Karena itu riba. Ya, semuanya riba gitu. Gimana nih kita? Ya, kalau kita pergi umroh, gak mungkin kita nyari umroh yang murah-murah. Ujung-ujungnya ketipu. Kenapa? Tadi, karena kita gak punya duit dan butuh pelicin untuk bisa berangkat tanpa mikir gitu ya. Kang, saya pengen pergi haji. Ya, haji itu nunggunya lama, kawan-kawan. Indonesia butuh berapa tahun tuh? Saya lupa ya.
Tapi kalau pengen cepat gimana? Maka ONH Plus 5 tahun atau Furoda, bisa jadi hari itu juga dia berangkat di tahun itu. Tapi lagi-lagi apa konsekuensinya? Bayarnya mehong mahal. Nah maka gimana? Ya punya banyak duit. Sekali lagi, walaupun terlepas ini adalah panggilan dari Allah ya. Karena banyak cerita dari kawan-kawan saya yang mereka punya duit banyak, pada saat di sana udah harusnya dapat tenda VIP gitu kan, hotelnya VIP, pada saat di sana masuknya di yang biasa juga. Itu semua ujian dari Allah juga pada akhirnya. Tapi terlepas daripada itu semua kawan-kawan, harta kekayaan kita kumpulkan, yang kita miliki itu adalah pelicin kebaikan yang bisa kita lakukan. Itu nomor satu. Alasan nomor dua, kenapa kita perlu kaya sebagai seorang pengusaha muslim adalah kita pengen memperbaiki kedudukan kita. Karena sejatinya kedudukannya sangat spesial gitu ya. Bagaimana kita tahu? Mari kita baca sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tidak boleh hasad kecuali pada dua orang, yaitu orang yang Allah anugerahkan padanya harta dan ia infakkan di jalannya, jalan kebaikan, dan orang yang Allah karuniakan Al-Quran dan As-Sunnah yang mengajarkan dan menunaikannya. Salah satunya di antara dua tadi adalah orang yang diberikan harta banyak. Di bahasanya diirii sama orang gitu, dan itu boleh. Artinya apa? Kedudukannya spesial. Kalau kita sekarang punya harta banyak, dikasih keleluasan income miliaran, amin ya. Anda komen amin di kolom komen, semoga Allah mudahkan dan melimpahkan kekayaan luar biasa gitu kan. Nah tiba-tiba nanti Anda punya kekayaan tersebut bisa bersedekah ya. Tiap sedekah pagi, sedekah paginya gak cuma 1.000, 2.000, tapi 10.000, 100.000. Tiap bulan ngasih nafkah ke istri, ke orang tua, ngasih ke lembaga dakwah dalam hal apapun itu bisa brutal. Tiap tahun Anda bisa pergi umroh, ya. Tiap tahun bisa jadi Anda bisa pergi haji juga kalau Anda mau, kalau Anda duitnya udah banyak gitu kan. Bahkan ketika katakanlah Anda musim Idul Kurban gitu ya, Anda gak kurban lagi perasaan gitu kan, tapi benar-benar kurban sapi, gak cuma sekedar 1 tapi 10. Wih, Masya Allah ya. Ada ustadz yang hidupnya lagi sulit maishanya, kita support ya. Ada sekarang katakanlah pembangunan masjid yang lagi bingung nyari donatur untuk pembangunannya dan berhenti, kita support. Itu adalah yang bisa kita lakukan kalau kita punya kekayaan. Tadi lagi-lagi, maka kita kedudukannya spesial di mata Allah, dengan catatan harta yang kita miliki disedekahkan, bukan memperkaya diri. Itu alasan yang kedua. Kedudukan kita spesial di mata Allah, sampai-sampai hadis tadi salah satunya adalah kita boleh diirii oleh mereka yang sekarang kondisinya ketika kita dikasih harta banyak, tapi digunakan dalam jalur sedekah. Nomor 3 kawan-kawan, kenapa kita nih seorang muslim harus kaya adalah tentang pasif pahala kawan-kawan. Semua di antara kita pastinya tahu bahwa amalan semua kita ini bakal terputus ya. Kecuali 3 hal, apa aja itu? Sedekah jariah, ilmu yang diambil manfaatnya darinya, dan juga anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Salah satu di antara 3 poin tadi adalah tentang sedekah jariah. Sedekah jariah di sini maknanya adalah wakaf gitu kan. Nah maka tugas kita kalau kita punya kekayaan luar biasa, maka kita bisa bangun sebuah pesantren dengan akad wakaf, bangun pondok ataupun masjid dengan akad wakaf, beli banyak Quran, kita bagikan ke pelosok-pelosok dengan akad wakaf. Itu bakal jadi nilai sedekah jariah kita walaupun kita sudah wafat, pasti pahala gitu ya. Bahkan kalau buat pengusaha gitu ya, kita bisa membagikan ilmu-ilmu kita di konten seperti ini. Kang, saya bukan ahli bikin konten, Kang, bukan konten kreator. Tombol share dipencet, kali aja jadi kebaikan buat banyak orang, jadi donatur kebaikan. Mandala ala khairin falahu mislu ajri fa'ili, barang siapa menunjukkan kebaikan maka baginya pahala serupa seperti yang ditunjukinya, tidak berkurang sedikit pun. Kan jadi kebaikan, jadi pasti pahala buat kita gitu kan. Karena tadi mental kita mental kaya, mental berbagi terus, ilmu berbagi, pengalaman berbagi, konten berbagi gitu kan. Termasuk di dalamnya tadi anak soleh yang mendoakan orang tuanya, dan anak soleh di sini bukan hanya anak kandung saja. Ketika Anda punya karyawan, mereka dijaga dari segi sholatnya, mereka diingatkan tentang untuk mendekat kepada Allah gitu kan. Anda tuh kelimpahan pasti pahalanya luar biasa. Nah inilah alasan kenapa kita perlu jadi pengusaha muslim yang kaya raya. Bisa dipahami ya? Nah apa alasan Anda sekarang pengen jadi orang kaya kawan-kawan? Coba komen di kolom komen kalau misalkan ada alasan lain yang memang ingin Anda utarakan ya. Saya doakan terbaik, semoga siapapun Anda yang nonton video ini ya diberikan Allah kekayaan hati, kekayaan harta yang luar biasa, yang dengannya Anda bisa bersedekah banyak, mendapatkan sedekah jariah yang juga banyak untuk bekal Anda nanti mati gitu kan. Dan siapapun Anda yang terinspirasi dengan video ini boleh di-share ke teman-temannya ya, dan dikasih like dan di subscribe pastinya. Itu aja mungkin dari saya. Semoga kita bisa bertemu lagi di video yang lainnya. Sampai jumpa.